Hadratal muhtaramin aizatal kiram, para sesepuh Desa Muara Sungai yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita taklimi. Wabil akhos sahibul bait Bapak Haji Reki Imlan, kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Bapak Haji Imlan selalu Allah berikan keberkahan, keluarganya selalu Allah jaga dalam kesehatan, segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil akhos para asatid yang alhamdulillah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kalau kemarin yang hadir Rois Suryah PCNU, sekarang yang hadir ada Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Ustadz Muhammad Ridwan. Alhamdulillah menyempatkan hadir jauh-jauh dari ujung yang sebelah sana sampai ujung yang sini. Tidak apa. Jadi dari Karangraja 3 menyempatkan hadir, dan alhamdulillah juga hadir Ustadz Budi Hartono, Mudir Majelis Al-Kausar, yang juga beliau merupakan Ketua Rijalul Ansor. Alhamdulillah juga menyempatkan hadir. Dan Ustadz Aib Syaifullah, Khatib Suryah PCNU Kota Prabu Muli, Wakil Khatib. Itu. Dan Pak Robin, Ustadz Robin. Nah, itu Masya Allah guru besar kita semua yang istiqomah selalu hadir di majelis yang mulia ini. Wabil akhos seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Muqmin Pesantren Lansia Desa Muara Sungai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita masih diberikan rahmat hidup oleh Allah. Karena kita ngumpul seperti ini, kita hadir seperti ini, itu merupakan cita-cita salah satu keluarga kita. Salah satu cita-cita dari keluarga kita, dari saudara kita, dari kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita. Jadi kawan-kawan kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang saat ini Allah tempatkan di alam barzakh, punya cita-cita diantaranya pengen dihidupkan lagi ke dunia oleh Allah, walaupun sesaat, untuk bermajlis ilmu atau berbuat kebaikan. Buat baik itu ya di Al-Quran disebutkan pengen sedekah. Tapi hakikatnya orang yang sudah meninggal tidak cuma pengen sedekah, walaupun sesaat, semua kebaikan pengen dilakukan. Di antaranya hadir di dalam majelis ilmu, sama-sama membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran seperti tadi, pengen walaupun sesaat diberi kesempatan. Maka Pak, hadirnya kita pada malam hari ini itu merupakan cita-cita saudara kita, cita-cita keluarga kita, cita-cita kawan kita yang saat ini sudah mendahului kita. Maka beruntunglah, bersyukurlah ketika kita saat ini masih Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum kita benar-benar nanti dipindahkan dari alam dunia ini ke alam yang selanjutnya, sebelum kita benar-benar dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka dengan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, mari sama-sama kita takbiran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya fid dunya hatta akhirah. Amin. Jamaah pesantren lansia yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan sedikit pembahasan tentang sholat berjamaah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bahwasanya seorang makmum itu kalau sholat berjamaah masih dapat mendapatkan pahala berjamaah sholat jamaah
walaupun hanya mendapati duduk tahiyat akhirnya imam selama imam belum salam, kecuali kalau sholat Jumat sudah nggak dapat. Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin membahas tentang makmumnya, nah sekarang imamnya. Dunal imam, tidak begitu dengan imam. Fala yajibu fi sihatil ibtida'i bihi fi ghairil jum'ati niyatuhul imamati. Jadi bagi imam, fala yajibu fi sihatil ibtida'i bihi fi ghairil jum'ati niyatul imamati. Bagi seorang imam itu selain sholat Jumat, niat menjadi imam itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi imaman, waktu kita niat misalkan jadi seorang imam, itu niat menjadi imaman itu hukumnya sunnah. Tidak kemudian melafazkan imaman pun itu sudah sah dia menjadi imam, kalau bukan sholat Jumat. Lah, ini juga yang menjadi dasar bahwasanya orang ketika datang ke masjid, kemudian ada lagi orang sholat masbuk, kemarin berdiri, kemudian orang datang di belakangnya nempuk pundak, dia tidak wajib untuk ganti niatnya jadi imam, walaupun dia posisinya sudah jadi imam karena ada yang nempuk di belakangnya. Tapi tidak usah kemudian aku tadi niat dewean, aku nak ganti dulu ini karena ada yang nempuk pundak. Tidak usah diganti niatnya, sah hukumnya. Bahkan ketika antara imam dan makmum itu niatnya berbeda, jamaahnya tetap sah. Contoh, ada seorang yang sedang tahiyatul masjid, orang masuk kemudian nempuk pundaknya, itu sah. Kemudian yang di belakangnya itu bermakmum, karena dia tidak tahu, yang di depan tidak usah nunjuk tahu. Kemudian tidak usah dada-dada, bukan lagi, bukan, tidak usah kasih kode apa-apa, lanjut aja jalan. Nanti waktu dia 2 rakaat salam, biar dia melanjutkan dekat. Kalau misalkan sholat maghrib ya tinggal 1, kalau sholat isya ya tinggal 2, kan gitu. Tidak usah kemudian yang ditepukin, waduh, aku kan tadi niatnya tahiyatul masjid, ada yang nepuk, wah aku nak ganti berarti karena yang nepuk ini yang makmum sholat maghrib, berarti aku nak ganti pertengahan jalan, yang tadinya dari sholat tahiyatul masjid aku ganti jadi niatnya imaman sholat maghrib. Tidak harus, karena memang sudah sah seperti itu. Lain kalau sholat Jumat, bal hiya mustahabbatun, ini keterangan, bal hiya mustahabbatun fi haqqihi. Nah, tadi niat menjadi imam ini hanya sunnah, mustahabbatun, hanya sunnah, dianjurkan. Kalau berdiri sebagai imam, ya dia niatnya imaman. Tapi kalau tidak pun tetap sah dia jadi imam. Logikanya gini Pak, bapak-bapak nyetop travel atau masuk travel, yang duduk di sebelah kanan paling depan kalau di kita, itu tidak usah diunjuk tahu, aku ini sopirnya ya Pak, aku sopirnya. Kita masuk kendaraan lah tahu dia itu sopir, posisinya di situ dia sopir, kan gitu. Sudah tahu kalau yang duduk di paling kanan, paling depan, yang pegang setir itulah, itu mesti sopirnya. Tidak usah kemudian sopirnya setiap penumpang naik kemudian aku sopir, tidak usah. Nggak tahu dia sopir, posisinya lah di situ. Makanya sholat juga gitu, dia paling depan, ya sudah tidak usah noleh, aku imam ya, aku lah tahu kalau di belakang ada yang ikut makmum ya dia jadi imam. Nah, itu logika sederhana seperti itu. Fa illam yanwi fa sholatuhu furada. Nah, ini kalau Jumat itu fa illam yanwi, kalau imamnya ini tidak niat menjadi imam, fa sholatuhu furada, maka sholatnya ini dianggap sholat sendiri, munfarid, furada, dewean. Berarti kalau imamnya dianggap sholat dewean, jamaah sholat Jumat tidak sah.
ini bagi kita-kita yang sering jadi imam sholat Jumat. Gak sah itu. Kalau misalkan kemudian tidak katik niat imam, ini jarang ini. Makanya ini tugas beliau nanti kan akan mensosialisasikan ilmu ini ke masjid-masjid, bahwasanya begitu detailnya fikih Jumat sampai imam sholat Jumat pun harus benar-benar dia niat menjadi imam sholat Jumat. Kalau dia lalai, ledor, tidak jadi imam, tidak ada niat menjadi imam sholat Jumat, maka sholatnya dianggap sholat dewean. Kalau dianggap sholat dewean berarti tidak sah sholat Jumatnya. Karena sholat Jumat kemarin kita jelaskan bersama, wajib hukumnya dikerjakan berjamaah, walaupun hanya menjumpai satu rakaatnya imam, atau bagi makmum hanya bisa menjumpai satu rakaatnya imam, atau itu sudah dianggap berjamaah. Nah, itu sah. Tapi kalau sholat dewek, imamnya tidak berniat jadi imam, ya berarti imamnya sholat dewek hukumnya. Maka berarti sholat Jumatnya konsekuensi hukumnya jadi tidak sah juga. Nah, seperti itu. Maka pelatihan khotib, pelatihan imam Jumat, pelatihan imam sholat ini tidak kemudian sesederhana itu. Itu ibarat tidak sesederhana kayak seminar 1 jam 2 jam selesai. Tidak semudah itu sebenarnya. Makanya saya dengar dari pengurus LDNU ini nanti pelatihan imam sholat, pelatihan khutbah, pelatihan khotib dan imam Jumat ini nanti tidak sekali tapi berapa sebulan ya, full satu masjid itu didatangi. Tidak kemudian masjid itu diutus berapa orang, tapi pengurusnya datang ke masjid. Nah, disitulah benar-benar bisa memberi manfaat yang lebih. Kalau diundang misalkan ke tempat yang diadakan pelatihan, kadang yang datang ini bukan imam malah. Yang sempat pegawai yang sempat datang. Nah, ini ada undangan. Nah, siapa yang sempat? Nah, malah yang sempat kadang yang tidak pernah jadi imam. Bagian perlengkapan. Nah, itu yang jadi imam malah tidak datang. Maka baguslah untuk mengantisipasi itu, bukan kita ngundang, tapi kita datang langsung ke masjid. Kemudian selama 1 bulan ini, satu pekan itu sekali, mungkin berarti 1 bulan itu 4 kali pertemuan didatangi pelatihan. Ya umum, tidak cuma imam tetap, tapi semua jamaah juga boleh ikut. Ini nanti programnya LDNU yang kerjasama dengan Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Jadi ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemanfaatan dan keberkahan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, itulah tambahan sedikit yang melanjutkan tentang sholat berjamaah. Kemarin yang dibahas masalah makmumnya, sekarang yang dibahas sedikit masalah imamnya. Jadi sedikit demi sedikit, mudah-mudahan lama-lama lama-lama paham. Lama-lama pokoknya paham. Kalau kata Pak Rashid itu kalau kata Pak Rashid, panjang yang masuknya dikit itu tidak lemak. Lemaklah pendek masuk semua. Ya itu. Masuk semua. Masuk segala. Masuk segala. Sebenarnya itu sudah dipraktekkan di sini. Ngajinya dikit-dikit. Yang lama itu malah tahlilannya. Kirim Fatihah, kirim doa untuk orang tua itu lama. Kita tahlilan ala pesantren itu lama. Kemudian ngaji tadarusan yang diambil dikit-dikit, paling 3 ayat, 2 ayat. Yang penting bisa benar-benar dimengerti tentang hukumnya. Kemudian ngaji fikihnya juga dikit, yang penting bisa dipahami, insya Allah. Daripada tadi banyak yang terbuang. Nah, dikit tapi masuk segala. Sama yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una 'ilman nafi'a walhamdulillahi 'ala kulli halin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.